Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita tetap dalam lindungan yang Maha Kuasa, tetap dalam keadaan sehat, semua dalam penyertaan Tuhan. Saudara yang terkasih, pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faumasi Sihombing dari kelas teologi 18A. Pada kesempatan kali ini saya rindu membagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua untuk kita renungkan, untuk menjadi rema bagi setiap hidup kita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat waktu, buat kesehatan, buat penyertaan Tuhan yang boleh ada bagi setiap kami yang mendengarkan pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan boleh merenungkan, berbagi firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami boleh mengerti, mengetahui, dan membuat iman kami bertumbuh dan kami semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kebenaran firman tentang doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu doa sesuai dengan kehendak Tuhan? Terlebih dahulu saya ingin mendefinisikan apa itu doa. Doa adalah sesuatu atau hal yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Allah itu roh. Maka ketika kita berdoa, kita juga harus berdoa melalui roh supaya kita mampu punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita berkomunikasi kepada Tuhan, maka kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, klimaksnya adalah kita memiliki kasih kepada Tuhan. Namun kesempatan kali ini, saudara-saudara, saya ingin membahas tentang doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa saya mengangkat judul ini? Karena saya menyaksikan banyak sekali doa-doa orang percaya yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Banyak sekali doa-doa orang percaya yang menjadi sia-sia dikarenakan berdoa tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, menjadi doa yang tidak berkenan. Ini sebabnya saudara-saudara, saya rindu untuk membagikan suatu kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 30 ayat 6 sampai 8. Mari kita baca saudara-saudara secara bersamaan. Amsal 30 ayat 6 sampai 8. Janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah doa si pengamsal. Kita tahu pengamsal ini adalah Salomo. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, dua hal aku mohon kepadamu, dan jangan itu kau tolak. Ketika saya membaca teks firman Tuhan ini, ada pertanyaan yang timbul dalam hati saya. Siapa Salomo sehingga dia sangat berani untuk berdoa kepada Tuhan dan berkata, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Ini perlu kita renungkan saudaraku. Di ayat yang ke-8 kita membaca permohonannya, yaitu
jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Namun kita akan membahas dari ayat yang ke-6. Janganlah menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggapnya pendusta. Ayat firman Tuhan ini mengacu kepada doa. Banyak orang percaya berdoa menambah-nambahi firman Tuhan. Contohnya adalah berdoa meminta kekayaan, berdoalah supaya engkau kaya, berdoa supaya engkau diberkati, berdoa supaya segala pekerjaanmu lancar. Doa seperti ini tidak salah, saudara-saudara. Namun menjadi salah ketika doa ini tidak disertai dengan dasar firman yang benar. Tidak ada ayat yang berkata di dalam Amsal ayat 6-8 ini berkata berdoa supaya engkau kaya. Tidak. Berdoalah supaya engkau termasyhur. Tidak. Salomo berdoa, jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan. Tidak ada di sini dituliskan jangan berikan kepadaku kemiskinan. Bukan berarti Salomo ingin semakin kaya. Bukan berarti Salomo ingin menjadi orang miskin. Artinya di sini adalah Salomo ingin menerima porsinya Tuhan supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat doa Salomo, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Di sini Salomo meminta sesuatu yang menjadi ketetapan Tuhan. Karena memang Tuhan menetapkan janganlah menjadi saksi dusta. Sehingga ketika Salomo berdoa meminta kepada Tuhan untuk menjauhkannya dari kecurangan dan kebohongan, Tuhan berkenan kepada doa itu. Karena ketetapan Tuhan adalah demikian seperti doa Salomo. Inilah yang membuat doa kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berdoa dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Bagi kita yang secukupnya itu banyak. Bagi kita yang secukupnya itu banyak sekali. Nah, porsi siapa yang harus kita pakai? Porsi kita sendiri atau porsinya Tuhan? Saya percaya sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita tentunya ingin memakai porsinya Tuhan. Supaya ketika kita berdoa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya adalah porsinya Tuhan. Saya ingin mengatakan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kaya bukan berarti jauh dari Tuhan. Banyak sekali orang-orang kaya yang dipakai Tuhan. Daud, Salomo, Abraham. Apakah mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan? Berkenan. Tapi jangan lupa ada janda miskin di Sarfat yang disertai Tuhan untuk menolong Nabi Elia. Inilah menjadi renungan bagi kita saudara-saudara. Ketika kita berdoa, mari kita renungkan terlebih dahulu apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Apakah ketika kita berdoa sudah sesuai dengan ketetapan Tuhan, sudah sesuai dengan keinginan Tuhan? Jangan sampai kita berdoa namun menjadi doa yang sia-sia karena berdoa di luar dari ketetapan Tuhan, di luar daripada porsinya Tuhan, sehingga doa kita menjadi doa yang sia-sia. Saya mengajak saudara, Bapak Ibu yang ada mendengarkan pada saat ini, mari kita terlebih dahulu belajar menggali firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan. Supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing.
supaya ketika kita berdoa, doa kita memiliki kuasa. Supaya kita berdoa sesuai dengan ketetapan Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa doa seperti Salomo sangat sulit. Sering sekali orang-orang percaya pada hari-hari ini berdoa sesuatu yang untuk kepuasan daging saja. Jarang sekali orang Kristen berdoa, Tuhan berikan aku hati yang tulus, jauhkan daripada aku kecurangan dan kebohongan, seperti doa Salomo yang tadi. Sehingga ketika kita berdoa jauh dari ketetapan Tuhan, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak semakin dekat dengan Tuhan. Ini yang menjadi ironi bagi kita saudara-saudara sebagai orang percaya. Maka dua hal yang boleh kita lakukan untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan ialah yang pertama, menggali kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab, merenungkan, maka kita akan bertemu dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi setiap manusia. Yang kedua, mari kita berdoa dengan tekun. Paulus mengatakan, berdoalah senantiasa. Arti senantiasa di sini, saudara-saudara, dalam keadaan apapun kita tetap berdoa. Dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berdoa. Inilah doa yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudara, kita boleh merenungkan ini lebih lagi, supaya kita menjadi anak-anak terang, anak-anak kesukaan Tuhan, supaya kita semakin memiliki hubungan dengan Tuhan, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita ubah pola doa kita dari doa untuk meminta sesuatu untuk keinginan kita saja sesuai dengan porsi kita, kepada doa yang sesuai dengan ketetapan Tuhan, kepada doa yang Tuhan inginkan, kepada doa yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Yohanes mengatakan, mintalah dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan mendapatkan. Ini menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jika kita berdoa, mari kita lihat hati kita lihat apa yang kita doakan, supaya Tuhan mendengar doa kita dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Roh Kudus yang semakin bekerja bagi kita semua, supaya kita mampu berdoa kepada Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus, dan kita memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menyertai saudara. Kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini kami boleh berbagi firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan bagi kami, agar kami boleh Tuhan berpindah pola doa kami menjadi doa yang berkenan, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, doa yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Seperti Salomo berdoa,
menjauhkan kecurangan dan kebohongan dari kehidupannya. Demikian juga kami ingin berdoa Tuhan, supaya setiap ketetapan Tuhan yang boleh kami doakan, kami minta kepada Tuhan agar hidup kami semakin murni dan dimurnikan oleh firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.